Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada paket tracer 7.2.10 dengan judul Konfigur DHCP versi 4. Nah, jadi di sini sudah terdapat topologinya, dan di sini juga ada addressing table yang berisi device, interface IP versi 4, lalu ada subnet mask dan juga default gateway-nya. Nah, object device atau tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama itu adalah configure a router as a DHCP server, lalu configure DHCP relay, lalu configure a router as a DHCP client, serta verify DHCP and connectivity. Nah, dari skenario ini bisa kita lihat juga server DHCP itu tuh dapat diskalakan dan relatif mudah untuk dikelola, tetapi memilikinya di setiap lokasi dalam jaringan itu dapat memakan biaya yang lumayan mahal. Namun, router dari Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Nah, sebagai teknisi jaringan, di sini kita ditugaskan untuk mengonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP. Kita juga diharuskan untuk mengonfigurasi router Edge sebagai klien DHCP supaya menerima alamat IP dari jaringan ISP. Oke, di sini bisa langsung saja kita ikuti instruction yang ada. Lalu untuk melihat bagian mana saja yang akan kita konfigurasi, kita bisa melihat di assessment items di sini. Dan jika nanti sudah berhasil semua, completion-nya akan bertambah menjadi 100%. Oke, langsung saja di sini instruction-nya. Yang pertama, part 1 itu adalah configure a router as a DHCP server. Pada step 1 itu adalah configure the exclude IP versi 4 addresses. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu IP versi 4 yang dikecualikan. Nah, jadi di sini kita bisa konfigurasi pada R2 ya. Ini kita ikuti saja konfigurasi ke R2. Kita bisa masuk ke router 2 terlebih dahulu. Ini di CLI. Nah, setelah itu kita masuk ke mode enable, lalu configure terminal. Setelah itu configure R2 to exclude the first full addresses from the R1 LAN. Oke, jadi kita akan mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1. Nah, di sini perintahnya itu adalah IP DHCP X bukan ini. Exclude. Beneran tadi ya berarti. Exclude address 192.168.10.192.168.10.10. Oke, selanjutnya pada bagian B, konfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN 3. Oke, jadi di sini kita gunakan perintah IP DHCP address 192.168.31 192.168.30.10. Oke, kita enter. Di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah menjadi 9%. Setelah itu di langkah kedua kita akan membuat kumpulan DHCP pada R1 untuk LAN pada R2 untuk LAN R1. Nah, jadi di sini bagian A, create a DHCP pool name R1 LAN case sensitive. Ini kita gunakan perintah IP DHCP
pool R1 bin LAN. Oke. Aduh, ini salah. Bentar. Ini kita exit lagi. Kita masuk lagi ke ini. Ininya R1 ya. Oke, jika sudah, pada bagian B, configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP addresses of the DNS server. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi kumpulan dari DHCP itu untuk menyertakan alamat jaringan, default gateway, serta alamat IP server DNS-nya. Jadi di sini kita gunakan perintah network Oke, di sini kita gunakan perintah network 192.168.10.0 lalu subnetnya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kenapa ini? Oh, ini kurang titik, maaf. Oke, setelah itu default routernya 192.168.10.1 lalu DNS servernya 192.168.20.254. Oke. Setelah itu pada step ketiga kita diminta untuk create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Jadi di sini kita akan membuat kumpulan DHCP pada R2 untuk LAN R3. Nah, di sini kita create a DHCP pool name R3 LAN. Di sini jadi kita gunakan perintah IP DHCP pool. Oke, di exit dulu. IP DHCP pool R3 min LAN. Oke, jika sudah kita enter. Setelah itu bagian B, configure the DHCP pool to include the network address. Jadi di sini kita akan konfigurasikan kumpulan dari DHCP supaya menyertakan alamat jaringan, default gateway, dan juga alamat server DNS. Sama seperti pada tahap sebelumnya ya. Nah, di sini kita gunakan perintah yang sama seperti tadi. Menggunakan perintah network 192.168.30.0 lalu subnetnya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk default routernya IP-nya 192.168.31. Di sini IP-nya itu kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Pada bagian ini. Maaf, ini IP-nya salah ya. Oke, ini kita lanjutin dulu. Selanjutnya ini default routernya itu adalah 30.1. Lalu ini kita enter. Lalu untuk DNS servernya itu 192.168.20.254. Oke, untuk ini tadi harusnya 30. Nah, di sini kita lihat kompleksitasnya bertambah menjadi 54%. Setelah itu, pada part kedua itu adalah configure DHCP relay. Nah, step 1 di sini yaitu configure R1 dan juga R3 as
DHCP relay agent. Jadi kita di bagian ini itu kita akan mengkonfigurasi R1 dan juga R3 sebagai agen relay dari DHCP. Langsung saja di sini kita masuk ke R1. Nah, ini kita masuk dulu ke mode enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0, lalu IP helper address. Di sini kita gunakan 10.1.1.2. Oke, setelah itu pada bagian B konfigurasikan alamat pembantu untuk interface LAN pada R3. Jadi di sini pada bagian B ini kita akan coba konfigurasikan pada R3. Oke, di sini. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk dulu ke enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. Sama seperti tadi, IP helper address-nya yaitu 10.2.2.2. Oke, jika sudah, kita lihat completion-nya bertambah menjadi 63%. Selanjutnya pada step kedua, di sini configure host to receive IP addressing information from DHCP. Jadi di sini kita akan coba konfigurasi host untuk PC1 dan juga PC2 untuk menerima alamat IP mereka dari DHCP server. Jadi di sini untuk PC1 kita lihat. Oke, di sini untuk bagian ini kita ubah ke DHCP. Bagian ini kita klik yang DHCP. Setelah itu oke, sebentar. DHCP request failed. Oke, mungkin ini di bagian sebelumnya ada yang kurang ya. Sebentar. Oke, port di gigabit ethernet 0/1 di R2. Ini belum ya. Bagian R2 ada Oke, kita lanjut dulu. Kita coba untuk step selanjutnya terlebih dahulu ya. Di bagian R2. Oke, di sini selanjutnya configure a router as a DHCP client. Nah, di sini di R2 kita akan coba untuk konfigurasikan router sebagai klien dari DHCP. Di sini pada bagian A kita diminta untuk konfigurasikan interface gigabit ethernet 0/1 pada R2 untuk menerima IP dari DHCP dan mengaktifkan interface-nya. Jadi di sini
kita exit dulu, lalu kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu kita masuk ke IP address DHCP. Oke, setelah itu di sini kita no shutdown. Oke, sudah. Kita lihat dulu. Oke, di sini sudah 72% dan di sini juga sudah tercentang. Kita selanjutnya coba untuk di PC 1 dan PC 2. Oke, ini sudah. Selanjutnya di PC 2. Kita tunggu dulu sebentar. DHCP request file. Kenapa ya? Coba kita buat statik di sini di PC 2. Kita berikan IP-nya yaitu 192.168.30.11 dan di subnet masknya 255.255. Oke, sudah, kita close. Dan di PC 1 kita coba juga di sini. Di PC 1 itu 192.168.10.11 dan subnet masknya 255.255. Oh, bagian default gateway-nya belum. 192.168.10.1 dan di DNS servernya di sini kita isi dengan 192.168.20.254. Oke, di sini juga default gateway-nya yaitu 192.168.30.1 dan DNS servernya di sini 192.168.20.254. Oke, kita close. Nah, di sini akhirnya completion-nya sudah bertambah menjadi 100%. Jadi tadi tuh sebenarnya harus distatikin dulu ya biar kita bisa mengisi secara manual untuk di PC 1 dan juga PC 2. Nah, di sini kita lihat bahwa di check result-nya sudah tercentang semua dan di bagian completion juga sudah 100%. Nah, mungkin segitu saja. Jadi kesimpulannya dari praktik kita pada paket tracer kali ini, kita jadi tahu cara untuk belajar gimana sih router itu ngasih IP otomatis ke klien lewat DHCP dan juga bikin pool alamat serta nge-exclude IP tertentu dan juga menggunakan DHCP relay supaya klien di subnet lain tetap mendapatkan IP seperti itu. Mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.